tidak bisa menyebut idza. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita pun komplain kepada jamaah, bapak tinggal di sini? Iya. Kenapa yang maju imam ijazah? Mohon maaf Ustadz Somad, karena imam ijazah itulah ada salat di sini. Andai beliau tidak ada, sudah tidak ada lagi salat di masjid ini. Majunya ke depan karena memang tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan hurufnya. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran. Wal Quranu yal'anuh. Dilaknat oleh Quran. Baca Quran tapi dilaknat Quran. Kenapa? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Karena memang nggak pernah baca Quran. Salah baca Quran karena baca Quran nggak apa-apa, proses belajar. Tapi nggak pernah salah baca Quran karena tidak pernah membuka Al-Quran. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir malam ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin wa akhussu bidzikri sahibul fadilah Kiai Haji Mukhtar Hasun, Kiai Haji Muhsin Hasun, Kiai Haji Abdul Khalik Syarif, Kiai Haji Fauzan Naqib, keluarga Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah Barizah, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828, Kiai Haji Zainal Abidin beserta keluarga, Kiai Haji Usuluddin beserta keluarga, Kiai Haji Tajul Umam Ali beserta keluarga, Kiai Haji Zainul Abidin Utsman beserta keluarga, Kiai Haji Abdul Majid beserta keluarga, Kiai Haji Zainuddin beserta keluarga, Kiai Haji Hafizuddin Abdul Qadir beserta keluarga, Kiai Haji Abdullah Faqih beserta keluarga, Kiai Haji Muhammad Ihya Azhari beserta keluarga. Yang tidak disebutkan namanya jangan tersinggung dan berkecil hati, insya Allah tetap ada dalam catatan malaikat, insya Allah. Apalagi malaikat maut. Setiap langkah kaki yang hadir malam ini bernilai amal soleh, menghapus dosa dan mengangkat derajat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Barakallah. Ini kertas yang saya pegang ini terbuat dari kayu. Kayu yang dipotong dari hutan, lalu kemudian di blender. Jangan bayangkan mesin blendernya seperti buat sambal. Blendernya pabrik yang besar. Kayu-kayu besar gelondongan masuk ke dalam mesin, di blender, hancur menjadi bubur. Buburnya masih hitam kecoklatan. Lalu kok bisa jadi putih? Dicuci dengan batu kapur. Setelah dicuci dengan batu kapur, buburnya menjadi putih dan limbahnya hitam seperti dodol. Lalu kemudian jadilah kertas. Ada kertas yang kemudian sampai ke Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah. Kertas itu dibawa ke atas pentas, diberikan ke tangan Ustadz Abdul Somad. Inilah dia kertasnya. Ada kertas asalnya sama,
dari pohon kayu yang sama, dari bubur yang sama, dari pabrik yang sama. Tapi kemudian kertasnya ada di atas meja makan. Itulah tisu untuk membersihkan mulut dan tangan tadi. Sebelum kemari saya diberikan jamuan makan yang luar biasa. Tidak saya ceritakan, nanti menetes air liur. Kertas menjadi tisu di atas meja makan hanya untuk membersihkan mulut, setelah itu dicampakkan. Kertas yang menjadi tulisan nama-nama kiai, dihormati dan dimuliakan, disimpan Ustadz Abdul Somad di dalam jaket jas yang baru. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Bagaimana rasa jaket yang baru? Agak panas. Soalnya Ustadz Somad itu videonya di mana-mana ceramah baju putih terus, kayak nggak pernah ganti baju. Akhirnya di pondok pesantren Asy-Syarafiyah diberikan jaket Bariza Asy-Syarafiyah. Jadi nanti siapapun yang melihat dia sudah tahu, tanpa mendengar tausiahnya, tanpa tahu judulnya sudah tahu. Pakai jaket hitam, ada logo Bariza, pasti di pesantren Asy-Syarafiyah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai mana cerita kertas tadi? Tisu dari pohon kayu yang sama, di pabrik yang sama, dicetak menjadi kertas, dibacakan di atas pentas nama-nama kiai. Setelah itu dilipat masuk ke dalam kantong. Tapi ada yang nasibnya malang. Itulah kertas yang di atas meja makan, hanya dipakai setelah makan, habis itu dicampakkan ke dalam tong sampah. Ada lagi kertas, saya ragu untuk menceritakan yang ketiga. Inilah dia yang di toilet, gulung-gulung. Enggak usahlah kita lanjutkan, terlalu hina nasib kertas ini. Tapi ada kertas di atas meja Bapak Wakil Bupati dan Bupati Sampang, dimuliakan, ditempelkan. Tapi setelah itu kertasnya pun tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena keputusan hanya 2 periode saja. Ada kertas lagi, itulah yang dipeluk oleh para penghafal Quran yang malam ini di wisuda. Kertas apa? Ijazah tahfiz Quran 30 juz. Kertas itu nanti akan dibawa ke toko bingkai. Setelah dibingkai, ditempelkan di ruang tamu. Dan setiap tamu yang melihat akan berdecak kagum, seperti melihat kucing Anggora. Ada lagi kertas yang di atasnya dituliskan ayat-ayat Allah. Itulah dia, la yamassuhu illal mutahharun. Kertas ini tidak ada yang berani memegangnya, tidak ada yang berani menentengnya, karena berarti melecehkan Al-Quran. Kertas ini diletakkan di dada, kertas ini dicium sebelum dibaca, kertas ini hanya dipegang oleh orang-orang yang berwudu bersuci duluan. Padahal asalnya sama, padahal pabriknya sama, tapi kenapa perlakuan berbeda? Bukan karena asalnya, bukan karena kertasnya, bukan karena pabriknya, tapi karena ada tulisan di dalamnya. Kalau kertas menjadi mulia karena Al-Quran, kalau kertas tidak berani diinjak, dihinakan karena Al-Quran, padahal dia dari kayu di tengah hutan, apalagi adik-adik yang malam ini di wisuda, hati kalian isinya Al-Quran, lisan kalian isinya Al-Quran, kepala kalian isinya Al-Quran,
telinga kalian mendengarkan Al-Quran, mata kalian melihat Al-Quran, maka insya Allah kalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira adik-adik kita yang di wisuda tadi asalnya dengan Abdul Somad asalnya sama atau enggak? Sama, sama-sama dari tanah. Mohon maaf, boleh saya tanya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian? Enggak usah dijawab. Kalau nanti dalam tausiah ini saya ada nanya, enggak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Apakah ada di antara jamaah hadirin hadirat ini yang tercipta dari emas? Enggak ada. Ada yang dari besi? Enggak ada. Kalau ada yang ngaku angkat tangan, saya dari besi, berarti dua kemungkinan. Pertama Robocop, yang kedua Transformer. Semuanya dari tanah. Yang pejabat dari tanah, yang orang kaya dari tanah, yang alim ulama dari tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, dan kemudian akan mati masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Makanya kalau ada jiran, tetangga, kawan, sahabat, satu alma mater, satu sekolah, satu lingkungan, satu kantor, sombongnya luar biasa. Sampaikan, ada salam dari Ustadz Somad. Loh, dia kenal saya? Iya. Semua yang sombong kenal dengan dia. Apa kata Ustadz Somad? Kamu dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk lubang tanah, dan akan dimakan cacing tanah. Semua kita akan menghadap Allah. Tapi adik-adik kita tadi yang di wisuda, mereka insya Allah mereka dimuliakan. Siapa yang paling mulia di antara kita malam ini? Khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, membaca Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mengamalkan Al-Quran, wa'allamahu, bukan hanya sekedar mengajar Quran, wa'allamahu, dan mengamalkan Al-Quran. Kita doakan bersama, doa kita insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita lebih dari 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Tadi saya tanya guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, ini saya lihat umat manusia ini, Masya Allah, kanan, kiri, depan, belakang, penuh semuanya. Berapa ini kira-kira jumlahnya? Kiai tidak menjawab, beliau hanya jawab pendek saja, 1 kecamatan. Doa kita yang ramai bersama orang-orang yang memuliakan dan dimuliakan karena Quran, berada di tempat menghafal Quran, dan malam ini majlis khataman dan wisuda para penghafal Quran. Kita doakan anak-anak kita semuanya menjadi para penghafal Quran yang bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Turunnya rahmat Allah itu karena Al-Quran, sesuai dengan doa kita, Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam ini dihadiri jerapah. Itu ada jerapah 1 ekor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, tapi juga anak-anak di bawah serta
Kenapa anak-anaknya dibelikan jerapah? Karena takut nangis, mengganggu. Akhirnya dibelikan balon. Mudah-mudahan semua anak-anak yang hadir malam ini mendapatkan barokatul Quran. Dikumpulkan semua kitab Zabur, Taurat, Injil, semuanya tersarikan dalam Al-Quran. Dikumpulkan satu Al-Quran, semuanya tersarikan dalam Al-Fatihah. Itulah kenapa kita selalu memulai acara, memulai doa, menutup doa. Yang terkunci rezekinya, terkunci akalnya, terkunci pikirannya, terkunci hatinya, tertutup rezekinya, tertutup jodohnya, selalu dibacakan Al-Fatihah. Lalu kemudian di antara ayat-ayat Al-Fatihah itu intisarinya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Maka penghafal Quran adalah orang-orang yang penyayang. Kalau mau turunnya rahmat Allah, Al-Quran dibacakan di rumah, turun kasih sayang di rumah. Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat Allah di kamar. Al-Quran dibacakan di pondok, turun rahmat Allah di pondok. Bagaimana dengan Al-Quran yang berada di dalam hati, Al-Quran yang berada di dalam lisan, Al-Quran yang berada di dalam fikiran? Maka inilah orang-orang yang beruntung. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa. Apa balasan yang ibu inginkan? Anak ibu penghafal Quran, satu hari mereka murajaah mengulang hafalan 2 juz, 1 bulan mereka khatam 2 kali, 1 tahun mereka khatam berapa kali ya? 24 kali. Ibu yang punya anak penghafal Quran, anak ibu membalasnya dengan apa? 1 tahun dapat 24 kali khataman Al-Quran. Amin. Sementara kalau anaknya tidak hafal Quran, tidak bisa baca Quran, ya tapi kan mereka tetap yasinan Pak Ustadz. Betul, memang mereka baca yasin, tapi hanya ujung-ujungnya aja. Fayakun turjaun. Mudah-mudahan semua kita ini bisa membaca dan menghafal Al-Quran insyaallah. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan Al-Quran. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, anak saya yang satu jadi pakar ekonomi, yang satu jadi pakar hukum, yang satu jadi pegawai, yang satu jadi pejabat. Tapi yang membahagiakan saya adalah yang mau dekat kepada agama Allah. Silakan nanti adik-adik yang sudah diwisuda penghafal Quran, silakan jadi pejabat, tapi pejabat yang hafal Quran. Silakan jadi polisi, polisi yang hafal Quran. Silakan jadi tentara, tentara yang hafal Quran. Silakan jadi hakim, hakim yang hafal Quran. Silakan jadi dokter spesialis, dokter spesialis yang hafal Quran. Bayangkan adik-adik, setelah tamat 30 juz dari pondok pesantren Asy-Syarafiyah, kemudian lulus. Ini yang membawa kotak, tolong kotaknya diperbanyak, jalan ke seluruh hadirin hadirat. Sengaja kotaknya itu tidak ada tutupnya, supaya yang lupa bawa uang bisa diisi dengan gelang, rantai, anting, kartu ATM. Jangan cuma duit, dompetnya sekalian. Uangnya tidak akan dibawa pulang oleh Ustadz Abdul Somad. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Uangnya akan dibangunkan untuk menyelesaikan masjid yang ada di sebelah kanan kita. Mudah-mudahan masjidnya selesai insyaallah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jazakumullah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jamaah, lampunya sudah ramai. Ini drone sudah ada di atas. Bagi yang bawa handphone ada flashnya, tolong dinyalakan hidup ke atas. Boleh? Kita mau buat video solawat supaya kelihatan menyala Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah malam ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz salawatnya kok cuma 1 menit, cukup untuk upload TikTok supaya sosial media kita semuanya isinya yang baik-baik saja, insya Allah. Amin ya rabbal. Ibu datang menyerahkan anak ke Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah. Mereka belum bisa baca Quran, tapi begitu tamat mereka bukan cuman bisa baca Quran, mereka hafal Al-Quran. Carilah di dunia ini di mana kitab suci yang bisa dihafal dari sampul 1 sampai sampul yang terakhir, itu hanya ada di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikan mereka. Fa illam tajidu, kalau kamu belum mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah mereka. Kepada para kiai, ustaz dan ustazah yang sudah membangunkan anak kita bangun jam 3 malam untuk tahajud, untuk murajaah, untuk menghafal Quran, mengajarkan sampai akhirnya mereka hafizah yang malam ini diwisuda. Ustadz Abdul Somad tidak pernah membangunkan anak ibu. Ustadz Abdul Somad enggak pernah ngajar ngaji anak ibu. Ustadz Abdul Somad tidak pernah membuat anak bapak jadi hafiz. Tapi giliran wisudanya berikut ini pemakaian sorban oleh Ustadz Abdul Somad. Begitulah penghormatan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah kepada Al-Faqir ila afi rabbihil adliyil qadir, Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampunkan segala silap salah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca koran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau salah sedikit enggak apa-apa. Kenapa? Karena hurufnya enggak terlalu banyak. Misalnya berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Acaranya bukan di Pesantren Asy-Syarafiyah, di tempat lain. Lalu kemudian orang pun memberikan kata sambutan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah.
sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin tidak terlalu salah kalau dalam bahasa Indonesia. Pulang dari acara ditanya orang, apa acaranya tadi? Acaranya wisuda. Siapa yang ceramah? Saya suka Ustaz Somad. Mungkin nggak terlalu salah karena pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ada huruf tha, ada huruf sin, ada huruf shin, ada huruf sad. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Kalau ketemu dengan orang baik, katsarallahu amsalak, katsarallahu amsalak, pakai tha. Ketemu dengan kiai, katsarallahu amsalak. Ketemu dengan anak penghafal Quran dari pondok pesantren Asy-Syarafiyah, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Datang pengkritik bahasa Arab. Bahasa Arab ini ribet, jelimet, susah, payah, hurufnya terlalu banyak. Bagaimana kalau huruf Arab itu dibuang shin, dibuang tha, dibuang sad, tinggal sin saja. Lalu kemudian diminta kepada Amid Al-Adabil Arabi, Dr. Toha Hussein. Wahai Dr. Toha Hussein, bagaimana kalau huruf Arab ini jangan ada tha, jangan ada shin, jangan ada sad, sin saja, biar supaya ngomongnya mudah. Apa jawab Toha Hussein? Kassarallahu amsalak, kassarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Kassarallahu amsalak. Semoga Allah menghancurkan orang seperti kamu. Beda sedikit saja berubah maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pakai qaf. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau tidak betul hurufnya, dibacanya pakai kaf. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah itu esa. Di sini anak bapak ibu belajar huruf qaf, belajar huruf kaf, belajar huruf dha, ada za, ada dha, ada ja. Kadang kita mampir di pinggir jalan ada masjid, karena terburu-buru mendengar azan kita pun sholat maghrib, isya dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah tidak bisa menyebut idza. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita pun komplain kepada jamaah, bapak tinggal di sini? Iya. Kenapa yang maju imam ijazah? Mohon maaf Ustaz Somad, karena imam ijazah itulah ada salat di sini. Andai beliau tidak ada, sudah tidak ada lagi salat di masjid ini. Majunya ke depan karena memang tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan hurufnya. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran. Wal Quranu yal'anuh. Dilaknat oleh Quran. Baca Quran tapi dilaknat Quran. Kenapa? Karena salah baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Karena memang nggak pernah baca Quran. Salah baca Quran karena baca Quran nggak apa-apa, proses belajar. Tapi nggak pernah salah baca Quran karena tidak pernah membuka Al-Quran. Jangan-jangan kelopak matanya kalau diperiksa, buka Quran seumur hidup hanya 3 kali. Yang pertama waktu ngaji, yang kedua akad nikah, yang ketiga sakratul maut, nggak mati-mati. Tapi insya Allah anak kita, anak ibu, anak bapak, nanti setelah tamat, banyak santri di pondok pesantren bangun tahajud, bangun witir, baca Quran, ngapal Quran, murajaah. Tapi setelah keluar pondok seperti kuda lepas kandang, karena tidak lagi ada kontrol, karena tidak ada lagi kiai, karena tidak ada lagi pengawasan. Ingat adik-adikku sekalian, memasukkan Al-Quran ke hati dan pikiran itu susah. Maka jangan sampai dia lepas. Ibarat berburu ke tengah hutan, menangkap kijangnya payah. Setelah dapat, tolong ikat dia,
tidak ada hari tanpa murajaah. Selamat datang rombongan Haji Her, Masya Allah, apa kabar Haji? Sehat? Barakallah, 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 barakallah fikum. Tidak ada hari tanpa menghafal Al-Quran. Kunci daripada menjaga hafalan Quran adalah murajaah. Orang yang hafal Quran disiplin. Sekali dia longgar murajaah, hilang hafalan. Menghafalnya setengah mati, menghilangkannya sesuka hati. Maka jangan sampai tidak murajaah. Konsisten, disiplin. Saya tidak akan keluar rumah sebelum murajaah. Saya murajaah sebelum subuh. Ketika pikiran masih fresh, ketika akal masih sehat, ketika hati masih bersih, belum tercampur terkontaminasi dengan apapun, jangan keluar rumah sebelum murajaah. Jangan ketemu orang sebelum murajaah. Jadi hafalan Qur'annya juru dijaga. Tapi kalau sudah molor sekali, nantilah murajaah zuhur, nantilah murajaah asar, nanti murajaah maghrib, nanti murajaah isya, nanti murajaah sebelum tidur malam. Berawal dari keteledoran, berkelanjutan dengan kealpaan dan kesalahan kekeliruan, akhirnya kita melalaikan Al-Quran. Jadi pertama adalah belajar makharijub Al-Quran. Setelah itu membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf. Kelihatannya 3 huruf. Yasin 2 huruf. Taha 2 huruf. Tapi sebenarnya dia adalah likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf ada 10 kebaikan-kebaikan. Jadi istiqomahkan diri, hitunglah setiap hurufnya, maka insya Allah ini akan memberikan semangat dan motivasi. Lalu kemudian setelah membaca dengan baik, memahami maknanya. Di pondok-pondok pesantren kita diajarkan, ada seorang ulama bernama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dilengkapi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makna kosakata, ada i'rab sedikit, ada qiraat sedikit, sampai-sampai ulama dari Yaman menghitung bahwa jumlah tafsirnya sama dengan jumlah ayatnya, lebih sedikit. Tapi kemudian tidak cukup hanya itu, tingkatkan lagi. Kita perlu tahu asbabun nuzulnya, kronologisnya, nasakh-nasikh mansukhnya, ayat mutasyabihatnya, bagaimana tafsirnya. Ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim. Kita tahu bagaimana tafsir birra'i, dengan akal, tapi bukan memperturutkan hawa nafsu. Ada tafsir Al-Mahmud, ada Al-Madhmum. Kita ikut tafsir birra'il Mahmud, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Namanya tafsir Al-Kabir karena besarnya. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib karena dia adalah kunci-kunci membuka segala pintu yang gaib-gaib. Jangan puaskan hati karena sudah hafal Quran. Jangan merasa puas karena sudah diwisuda. Jangan sudah merasa cukup karena sudah baca tafsir yang kecil. Belajar ini seperti berjalan di tengah laut. Ketika kita masuk ke pantai, kita masih tinggi, airnya masih dangkal. Ketika kita mulai ke tengah, lutut kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, pinggang kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, sampai akhirnya leher kita tenggelam. Dan saat kita ke tengah laut, kita betul-betul tenggelam. Dan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dulu ketika masih di pondok, saat bawa tafsir Jalalain, Masya Allah, tabarakallah. Tapi begitu melihat kiai-kiai kita
Tafsirnya apa? Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 24 jilid. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Mafati Al-Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Tahir bin Ashur. Melihat itu kita terasa bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berawal dari mendengar, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar mulai meningkat ke atas, membaca, setelah membaca memahami maknanya, setelah memahami maknanya mengamalkan isinya. Berapa banyak orang yang hanya sampai pada melantunkan Al-Quran allazi yuridunahu, Al-Quran yang mereka inginkan adalah yuqra'u fil ma'atim, yang dibacakan pada saat orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia baca Quran gak masalah. Membacaan Quran untuk orang meninggal dunia, apa kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan, kalau dibacakan Al-Quran 30 juz bagus, tidak salah, hadiahkan pahala bacaannya. Tapi tidak hanya sebatas itu, Al-Quran diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran mencakup semua kehidupan. Ada orang yang mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, as-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berzina, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali. Pinjam meminjam, hutang piutang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu menulis dengan adil dan amanah. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat solat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat zakat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat haji. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat puasa. Walaupun ibadah yang paling panjang puasa 30 hari, tapi ayat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman penuh. Ayat paling panjang adalah ayat hutang piutang. Kenapa? Karena persahabatan rusak gara-gara hutang. Mau ikut pengajian gak jadi. Saya sebetulnya tadi malam mau ikut ngaji dengan Ustadz Somad, nggak jadi. Kenapa? Karena ngelihat ada orang yang belum bayar hutang sampai sekarang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Dari bunyinya banyak juga ternyata ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang kepemimpinan, Al-Quran bercerita, ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri, pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ada dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yang menunaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, menetapkannya dengan ketetapan yang adil. Begitulah Allah menurunkan Al-Quran. Eropa menetapkan hukum berdasarkan logika akal. Kalau menurut suara terbanyak benar, betul. Kalau menurut suara terbanyak salah, berarti salah. Saya malam ini mau menceritakannya malu, nggak sopan di depan para kiai. Tapi sebagai sampel contoh, izinkan saya bercerita. Kira-kira boleh saya ceritakan ya? Kumpul parlemen Eropa untuk membahas nikah sejenis. Mohon maaf, beribu maaf. Menceritakannya aja kita malu.
apalagi melakukannya. Mudah-mudahan Allah menjaga Pulau Madura ini dari perbuatan tercela, terkutuk ini insyaallah. Amin. Lalu mereka bersidang, apakah menikah sejenis LGBT melanggar aturan? Lalu kemudian anggota parlemennya mengatakan no problem, enggak apa-apa. Dan ternyata suara terbanyak adalah suara Tuhan. Walaupun ada yang enggak setuju, tapi yang enggak setuju sedikit minoritas. Akhirnya yang tidak setuju itu kalah. Yang menang adalah yang setuju. Itulah makanya alhamdulillah sampai hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengizinkan perbuatan tercela ini. Apakah negara Asia Tenggara sudah ada yang mengizinkan? Ada. Thailand sudah mengizinkan. Makanya mereka yang sakit-sakit ini pergi ke Thailand, operasi di sana. Namanya operasi Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami ini dari malapetaka, bencana dan musibah ini ya Allah. Saya sedang bercerita bagaimana ketika manusia hanya dengan akalnya saja, ketika akal mengatakan apa masalahnya, apa dampak negatifnya, akhirnya mereka setuju. Tapi Al-Quran menyatakannya dengan jelas. Ata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Apakah kamu mendatangi laki-laki padahal ada perempuan? Kenapa kamu melampiaskan nafsu kepada laki-laki? Min dunin nisa. Maka perbuatan itu terlaknat. Dalam Al-Quran dilaknat, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu, kalau kamu menemukan siapa? Man ya'malu amala qaumi Lut, orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pelakunya dihukum mati dan korbannya juga dihukum mati. Saya ketika membaca hadis ini lama berpikir, kalau pelakunya dihukum mati masuk akal karena dia salah, tapi korbannya dihukum mati, apa salah dia? Dia korban, kenapa dia dihukum mati juga? Beberapa bulan yang lalu tertangkap oleh kepolisian, dibawa, ternyata dia sudah melakukan perbuatan kepada lebih 40 orang. Dan ketika ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Dia menjawab, saya dulu adalah korban, baru saya faham makna hadisnya. Pantasan Nabi mengatakan korbannya juga dihukum mati. Kenapa? Karena mereka juga akan menjadi korban berikutnya. Dia menjadi rantai setan yang tidak akan pernah putus. Maka solusinya tidak ada lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Al-Quranlah solusi dari setiap perjalanan hidup manusia. Makanya dikatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, petunjuk, hidayah. Tidak ada jalan petunjuk kecuali Al-Quran. Yang lain bisa terlupakan, tapi Al-Quran. Suatu ketika sedang COVID, tidak bisa seminar secara offline, lalu kami mengadakan seminar online. Salah satu narasumber seminarnya dari Jepang. Lalu narasumber seminar ini bercerita bahwa dia pernah datang dari Jepang ke Pulau Jawa. Di sana dia mengadakan penelitian. Di depan rumah kiai ada 2 pohon mangga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kemudian dia lihat mangga yang sebelah kanan lebat, buahnya manis. Mangga yang sebelah kiri ada buahnya tapi tidak terlalu banyak. Dan ketika dicicipi rasanya asam. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa tanahnya sama tapi buahnya kok beda dan rasanya beda? Ternyata kiai sedang membuat percobaan. Di mangga yang sebelah kanan, kalau lewat mau pergi sholat dia baca Quran, mau pulang dia baca Quran. Sedangkan yang ini tidak pernah dibacakan sama sekali. Ternyata
pohon mangga pun mendapatkan rahmat dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau yang bercerita orang Indonesia mungkin ada yang tidak percaya, tapi yang bercerita orang Jepang, seminar, narasumber internasional, dia meyakini itu. Dan ternyata yang menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang air, Al-Quran dibacakan ke air, ternyata air itu hidup. Dan ditulislah satu buku, judulnya The Miracle of Water. Tulisannya cari di Google, www.google.com, tulis di situ Miracle of Water. The Miracle of Water, keajaiban air. Yang menulis orang Jepang, tulis Miracle of Water, habis itu enter, habis itu klik image gambar, nanti akan nampak sampul buku warna biru, dan gambarnya adalah molekul air seperti cahaya. Mereka tidak percaya dengan agama, tapi mereka penasaran, apakah air ini kalau dibacakan Al-Quran ada efeknya. Ternyata setelah dibacakan Al-Quran ada efeknya. Dan sekarang orang di internet mengejek ulama yang membacakan ayat Al-Quran kepada air. Air dibacakan Al-Quran, muncul molekul cahaya, dan air diminum. Dan tubuh kita ini juga isinya air. Di dalam badan saya ada air, di dalam badan ibu ada air, di dalam tubuh bapak ada air. Kalau air ini tumpah, kita mati. Air itu bernama darah. Maka darah kita juga merespon ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang sakit, dibacakan ayat Al-Quran. Kapan dicoba? Nanti malam. Nanti malam kira-kira terdengar azan subuh, bapak belum juga bangun, ibu tes bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu siap? Insya Allah bapak siap-siap nanti subuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa pohon kayu bisa merespon? Ternyata pohon kayu isinya adalah air. Itu makanya kulit kayu kalau dipotong, pohon kayu akan mati. Kenapa? Karena akarnya mengisap air dari tanah, dan airnya tidak bisa sampai ke atas, mati di tengah jalan. Jadi Al-Quran tidak hanya untuk manusia, bermanfaat untuk semesta alam. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama di Mesir bercerita tentang orang yang akan dioperasi, dan sebelum dioperasi orang ini takut mati. Maka dia katakan, operasilah saya, tapi izinkan saya membaca Al-Quran ketika jarum suntik itu masuk ke tubuh saya, dan ketika dia masuk ke dalam darah, dari darah mengalir ke jantung, saya dalam keadaan membaca Al-Quran. Dia ingin file lain boleh lupa, file lain boleh hilang, tapi Al-Quran tidak boleh hilang. Dan selama dia pingsan, semua filenya tertutup, mata tertutup, tapi Al-Quran tetap terlantunkan. Jadi ada orang beberapa waktu dikirimkan share antara grup-grup asatis tentang apa? Mohon maaf, beribu maaf, tentang orang yang gagap. Ngomongnya gagap, tidak bisa, tapi hafal Al-Quran. Ibu belum dapat videonya, nanti saya share. Bahwa Allah SWT ingin menunjukkan, Allah Ta'ala ingin menunjukkan, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami pada semesta alam. Tidak hanya pada pohon kayu, tidak hanya pada darah manusia, tidak hanya pada air. Fil afaq, di semesta alam akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Idza samaun fatarat, langit terbelah. Al-Quran sudah bercerita tentang langit terbelah. Orang ketika dibacakan langit terbelah, apa ini? Masa langit bisa terbelah? Kalau bumi bisa terbelah, ya, tapi langit bisa terbelah. Ternyata memahami langit bisa terbelah itu hanya bisa dipahami oleh yang belajar
astronomi. Ada dua, satu astrologi, satu astronomi. Ilmu yang dipelajari untuk memahami tentang mukjizat Al-Quran tentang langit adalah ilmu astronomi. Sedangkan astrologi itu adalah jika Anda lahir bulan April berarti bintang Anda kambing. Jangan nikah dengan Pisces, karena Pisces adalah ikan. Ikan di laut, kambing di darat. Kalau jatuh cinta, hidupnya mau di mana? Yang dipelajari adalah astronomi. Ternyata kenapa batu meteor yang jatuh dari atas tidak pernah sampai ke bumi? Karena langit ini wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas ada 7 lapis. Setelah diteliti oleh pakar astronomi, ternyata lapisan ozon memang 7 lapis. Berapa tebalnya? 600 km tebalnya. Yang nggak percaya naik ke atas, hitung sendiri. Sekarang terjadi global warming, panas, global, pemanasan global. Dunia sekarang memanas. Kalau malam ini Sampang terasa panas, itu bukan karena global warming, tapi karena jaket baru. Lalu kemudian kenapa panas? Karena pemakaian AC. AC terlalu banyak, akhirnya orang dalam ruangan dingin, di luar ruang panas. Banyak rumah kaca dibangun di metropolitan, kota-kota besar. Lalu kemudian datang itu cahaya matahari sehingga dunia makin panas. Itu kalau di kamar kita ada kaca itu disinari cahaya, itu makin panas. Lalu kemudian cairan yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair. Akhirnya lapisan es mencair. Kalau lapisan es mencair, maka sungai-sungai naik, air laut permukaannya naik. Sekarang permukaan air laut Jakarta naik. Aspal di bawah, air laut di atas. Dipasang dam, dipasang tembok. Kenapa? Karena air laut sudah tinggi ke atas. Nanti sampai masanya, ini bukan cuman bolong. Kenapa dunia panas sekarang? Karena ternyata lapisan ozon bolong. Akibat hutan dibakar, gambut dibakar, rumah kaca, pemakaian AC, lapisan ozon bolong. Panasnya saja begitu. Bagaimana nanti kata Allah, idza samaa'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Itu ada matahari. Apakah matahari itu berputar seperti Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars? Matahari di tengah, ada bumi, ada bulan, ada Pluto, ada Merkurius, ada Neptunus, ada Mars. Mereka berputar. Pertanyaannya, apakah matahari berputar? Jangan jawab. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil. Asyamsu, matahari, tajri, berjalan itu kan tamsi, masya, yamsi. Kenapa matahari jara yajri? Yajri kan artinya lari. Karena matahari berlari kencang. Saking kencangnya kalau diteropong seakan-akan dia tidak bergerak, padahal dia bergerak cepat. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Las-syamsu yanbaghi an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Al-Quran bercerita tentang ilmu astronomi. Kenapa matahari tidak bertabrakan dengan bulan? Kenapa bulan tidak menabrak matahari? Wa kullu fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu enaknya tausiah di pondok tahfiz, nyambung. Kadang di tempat lain tausiah nyambung juga, tapi kalau juz amma aja.
Dzalika taqdirul azizil alim. Ternyata bumi, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars tidak tabrakan. Itu karena ketetapan Allah. Tapi sampai kapan? Ternyata mereka akan tetap bertabrakan. Matahari akan menabrak bulan, Neptunus akan menabrak bumi. Yang tidak tabrakan itu apa? Aku dan kamu. Wa kullum fi falaki yasbahun. Sampai masanya nanti bertabrakan. Wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat. Ketika lautan diledakkan, kita naik ke atas. Prepare for landing, ladies and gentlemen. Kepala Bukudis tempel semen. Prepare for landing. Siap-siap kita akan landing di Juanda. Dari jauh sudah terlihatan Surabaya. Lalu kemudian ada pulau cantik, indah. Ada Pulau Madura, ada Pulau Lombok, ada Pulau Bali, ada Pulau Sumbawa. Pulau yang begitu cantik dan indah. Satu sisi indah, tapi ingat, wa idzal biharu fujirat. Ketika lautan diledakkan, sampai masanya nanti lautan ini meledak dan semua yang di laut naik ke darat. Orang Jepang yang memberi nama air yang di laut naik ke darat, namanya tsunami. Pakai huruf tsa, tsunami. Sampai masanya daratan ini akan hancur. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Semua yang dikubur, semua yang dalam tanah, semua yang mati bangkit lagi. Adik-adik percaya kalau sudah mati bangkit lagi? Orang barat nggak percaya. Kata dia kalau sudah mati ya mati. Kita ini sama aja seperti bangkai ayam, bangkai kucing. Kalau sudah mati masuk tanah, penguraian, dimakan tanah, selesai. Inilah pemikiran Asi bin Wa'il. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah hancur berkeping, tidak lagi ada daging, tidak ada lagi ada darah, tidak lagi ada urat. Dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur berkeping? Apakah bisa hidup lagi? Nabi diam. Nabi tidak menjawab sampai datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dengan qaf. Qul, katakan. Jangan katakan kul, makanlah. Qul, katakan. Adik-adik hafal semua ayatnya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha. Katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada siapapun yang tidak percaya bahwa kalau dia sudah mati dia akan hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ternyata mata kita akan keluar dari tempatnya, jatuh ke bawah. Kulit kepala kita akan lepas, daging kita, usus kita akan meletus, kuku kita akan copot, daging kita akan dimakan oleh cacing. Ada satu makhluk tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi hidungnya paling tajam. Makhluk itu bernama cacing. Kalau kita sudah masuk dikubur dalam tanah, lalu kemudian membusuk, cacing-cacing mencium dari jarak 1 kilometer. Kalau saya dikubur di sini, jarak radius 1 kilometer, cacing-cacing akan menyerang. Brownies sudah siap. Tapi kalau saya mati, cacing-cacing ini datang memakan. Ada satu yang tidak dia makan. Apa itu? Azmu zanab. Azmu tulang, zanab ujung tulang ekor tulang belakang. Jangan dicari sekarang, nanti di rumah. Ujung tulang belakang sebesar ibu jari, tidak hancur. Itulah yang dikatakan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita nanti akan berdiri lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala karena ada yang tidak hancur, dikembalikan
Tapi saat berdiri itu kita tidak duduk sebagai tamu yang terhormat. Wal taffatis saqu bisaq, betis ketemu dengan betis. Kita kalau duduk yang ketemu lutut dengan lutut, bukan betis dengan betis. Apa maksud betis ketemu betis? Karena kita sama-sama berdiri, betis kita saling menempel. Kita bukan tamu terhormat, kita bukan orang yang dimuliakan. Kita berdiri menunggu pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah datang para penghafal Quran yang sudah dibacakan oleh Kiai Mukhtar Hasun, bahwa adik-adik akan memberikan syafaat kepada 10 orang. Nanti ketika mereka ditanya, hai penghafal Quran, kamu memberikan syafaat 10 orang, siapa saja? Ibu saya, lagi ayah saya, 2 suami saya, 3 anak saya, 4 mertua saya, 5 kakak saya, 6 adik saya, 8 paman saya, 9 kiai saya, 10 yang memasangkan sorban ke saya dapat juga. Sebenarnya itu cara saya mau booking. Kira-kira adik mau nggak ngasih saya syafaat nanti insya Allah? Amin ya Rabbal. Ustadz Somad kan ceramah, Ustadz Somad kan ustadz, ceramah di sana kemari, berarti pahala ustadz kan juga banyak. Saya khawatir. Apa yang ustadz khawatirkan? Saya khawatir jangan-jangan pahala ceramah saya ini sudah nggak ada lagi karena diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi di lubuk hati yang paling dalam saya masih ada keyakinan mustahil dari sekian puluh adik-adik yang diwisuda tadi tidak ada satupun yang memberikan syafaat kepada saya. Pasti di antara mereka ada yang memberikan syafaat kepada Ustadz Abdul Somad. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju kelihatannya. Seperti marah kelihatannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling beruntung adalah ibu, yang paling beruntung adalah bapak. Kalian punya anak penghafal Quran. Anak kami belum hafal Quran Pak Ustadz. Kenapa? Karena belum didaftarkan di Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah. Daftarkan segera sebelum pendaftaran ditutup. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti kalau saya ditanya Allah Ta'ala di akhirat, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kau sudah kukasih nikmat suara, kau sudah kuberi nikmat kesempatan untuk mengajak umat. Pernahkah kau ajak umat untuk mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren tahfiz? Aku sudah menyampaikan ya Allah. Apakah mereka daftar? Enggak tahu. Insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu mendaftar, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu nggak mau daftar, innalillah. Kalau anak di luar pondok ada narkoba, ada zina, ada penjahat, ada LGBT, ada ganja, ada sabu-sabu, ada aliran sesat, ada khawarij, ada syiah, ada murjiah. Tapi ketika dia belajar di pondok, akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Dia baca kitab fikih, fikihnya bermazhab Syafi'i. Tasawuf, tasawufnya adalah tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba terasa semut kok menjalar di kaki saya naik ke atas. Saya tengok jam, rupanya saya sudah ceramah 1 jam. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10. Ini menurut kode etik sudah melanggar kode etik. Karena Ustadz Somad di mana-mana ceramah 60 menit. Kecuali di pesantren Asy-Syarafiyah itu 63 menit. Kenapa lebih? Karena baru saja dikasih jaket alma mater alumni. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti masuk surganya enggak sendirian, rame-rame. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hai para penghafal Quran, hai para ahlullah, hai para ahli Al-Quran, silakan kamu masuk. Maka insya Allah keluarga besar Asy-Syarafiyah
masuk surga karena syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Apa makna syafi'an li ashabih? Dia memberikan syafaat kepada ashabih. Ashabih itu 3. Yang pertama, menjaga huruf-hurufnya, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Yang kedua, menjaga hukum-hukumnya, halal, haram, makruh, mubah. Yang keempat, mengamalkan dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat itu insyaallah. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat kepada para wisudawan dan wisudawati penghafal Quran Pondok Pesantren Asy-Syarafiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan bangsa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.